karena kebetulan jurusan kami itu di ekonomi kreatif nggih. Nah, kami itu diberi tugas oleh dosen kami itu untuk mewawancarai suatu usaha yang berjalan di kreatif yang sudah termasuknya sudah maju lah seperti Bapak ini kados niku. Nah, mungkin kita bisa wawancara dari profil usahanya Bapak sampai ke pemasukan, terus nyampe ke pemasaran, bukan pemasaran, apa namanya, pemasok, terus kerjasamanya Bapak nyampe sama siapa saja kados niku Pak. Sebelum saya jawab melangkah lebih jauh ke depan, apakah sudah tepat memilih saya sebagai objek penelitian? Karena tempat usaha ini sifatnya non aktif, jadi tidak terlalu eksis karena dampak dari COVID kemarin. Jadi banyak karyawan yang keluar dan cari kerja lain, dan sekarang memang eksistensinya hanya pasif itu artinya karena kami punya website online, menunggu orderan dari sana masuk. Jika ada orderan kita kerjakan, kalau enggak ya kita menunggu. Pertanyaannya apakah sudah tepat tempat saya sebagai objek untuk penelitian? Tepat Pak. Ya, karena memang Bapak ini kan, maksudnya kami melihatnya itu dari apa ya, experience Bapak, pengalaman Bapak-bapak yang dulu seperti itu nggih. Kalau bertolak dari belakang, saya memang berdiri sejak 2001. Cuman yang namanya orang wirausaha itu ada turun naiknya. Jadi untuk saat ini baru turun. Entah ke depan tidak tahu. Semoga bisa. Kalau kita fokus pada yang lalu, tidak berbicara yang ke depan bagaimana, saya bisa untuk meneruskan apa yang bisa saya bantu. Terus apa yang pertanyaan apa yang saya bisa bantu pertama? Mungkin Bapak bisa apa ya, memberikan apa ya, gambaran untuk kami profil usaha Bapak ini seperti apa gitu dulu. Profil ya. Perusahaan saya ini bernama Valif Naturcraft. Berdiri sejak 2001. Berawal dari usaha kecil dulu. Ketika kami berusaha itu baru trennya souvenir ya. Souvenir itu kayak untuk wedding. Untuk souvenir manten. Awalnya itu berjalan makin besar terus kan dulu pertama kali kan punya showroom di Jalan Kasungan di dekat jembatan dulu, tapi sifatnya sewa ya. Sewa habisnya 2016. Ketika kami itu sewa di Jalan Kasungan itu banyak tamu-tamu yang datang. Ya berawal dari souvenir kecil, beberapa tahun meningkat, terus akhirnya bisa ekspor, terus bisa ekspor, tembus ke luar negeri. Terus di samping mengandalkan dari showroom atau toko, itu juga kami aktif untuk pameran-pameran ke Jakarta, Surabaya, Bali, di mana-mana. Dulu waktu-waktunya bagus-bagusnya dulu sebelum gempa 2006 itu bagus sekali, tingkat permintaan ekspor tinggi sekali, dan karyawan saya waktu itu 2004-2005 itu sampai 3 bulan lebih banyak. Kontainer per minggu bisa 2-3 kontainer, banyak dulu karyawan. Ini dulu di samping belakang semua tempat produksi dulu ya, bicara dulu. Mulai agak menurun itu kan setelah gempa itu terus vakum total karena kan rusak semua kan. Bangunan di sini roboh-roboh semua, termasuk tempat saya ini hanya retak-retak karena kebetulan rumah saya ini kayu, jadi kayu itu kan orang menilai itu kan anti gempa, jadi agak selamat, tapi pada retak-retak keramik ini hancur semua saat gempa. Itu tahun berapa Pak? 2006 gempa, saat gempa. Padahal sebelum gempa itu puncak-puncaknya usaha itu barang saya berkontainer-kontainer hancur. Tapi karena itu musibah dengan pihak buyer, pihak pembeli, ya diikhlaskan, enggak perlu diganti karena ini termasuk bencana. Bencana mulai recovery setelah itu ya sampai 3 tahun baru mau pulih kembali. Terus ada krisis global moneter. Itu yang menentang orang ekspor, khususnya orang ekspor. Krisis global moneter itu adalah krisis keuangan di kawasan Eropa khususnya.
itu semua buang-buang kan kulit toh saat itu. Tapi Indonesia kan enggak. Dampak yang paling buruk adalah jika krisisnya itu di luar, karena yang belanja kita kan orang luar. Jadi akhirnya orang luar nggak belanja sini, akhirnya juga terjadi produksi yang vakum. Sudah mau sembuh pulih dari krisis global moneter, terus ada COVID 2020. COVID itu menghancurkan semua. Terus COVID kami terus merintis mulai online pakai website. Ketika COVID itu malah yang jaya itu yang online karena mereka nggak bisa keluar rumah dan sebagainya. Terus banyak permintaan dari online dan sebagainya. Pokoknya setelah COVID kesini itu presentasinya terus menurun. Kalau untuk sisi usaha ya, secara umum ya, sekarang bicara secara umum di Kasongan itu memang tingkat penjualan ekspor itu sudah menurun jauh. Karena memang dampak dari COVID, dampak dari dewan dan sebagainya bisa dilihat dari keberadaan kontainer di Kasongan. Lalu lalang di Kasongan jarang ada kontainer. Dulu waktu rame-ramenya sebelum gempa 2006 saya mau cari tempat untuk kontainer di Kasongan susah karena banyak antri tempat. Kan cari yang teduh, cari yang enak, luas dan sebagainya. Dulu susah, saya jam 6 itu sudah standby nunggu kontainer cari tempat yang baik dulu karena kan kontainer nggak bisa masuk sini, harus diangkut pakai berkas. Gitu. Ada pertanyaan lagi yang kurang? Untuk membangun bisnis ini Bapak itu punya inspirasi nggak Pak? Ya sebenarnya keuntungan di sini namanya kawasan Kasongan. Kasongan itu adalah sentra industri gerabah. Salah satunya di Indonesia. Karena sentra industri gerabah itu banyak di Indonesia, misalnya yang paling dekat di Klaten, di Kelampok, Banjarnegara, di daerah Nusa Tenggara sana dan banyak tempat. Tapi di Kasongan untuk sentra industri gerabah termasuk yang terbesar karena melibatkan banyak pengrajin kala itu ya, tapi kan sekarang sudah berubah. Malah masalah inspirasinya ya karena ngikuti suatu wilayah ya istilahnya, karena kebetulan saya basic pendidiknya saya dengan istri adalah seni dari istri toh. Saya isi terus mencoba mengembangkan sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni. Dulu awalnya saya membuat kerajinan desain sendiri, tawaran ke buyer dan sebagainya. Dulu itu tiap hari itu tidak lepas untuk mendesain karena kan ada buyer yang memang minta terus update produk. Nah, kayak. Terus Pak, kalau boleh tahu lagi untuk bahan baku membuat ini tuh kira-kira Bapak dapatnya dari mana? Apa Bapak mengimpornya atau gimana? Kalau bahan baku mengandalkan pada kearifan lokal dan di Kasongan ini adalah merupakan suatu sentra industri gerabah, jadi mempunyai spesialis bidang masing-masing. Misalnya tempat pengolahan tanah liat untuk mencetak, memutar, memproduksi, membakar dan sebagainya, mereka punya masing-masing. Kalau pertanyaannya bahan bakunya dari mana, ya dari sini, dari sekitar sini saja. Tanah kan bahan baku utama. Tanah liat itu adalah tanah itu berasal dari ya dulu ambilnya di sawah-sawah belakang itu. Terus yang di gunung-gunung dan sebagainya karena kebutuhan sebagian besar. Sekarang yang terakhir ngambil itu di Delingo Mangunan sekarang karena di sana kan gunung. Nah, sekarang di daerah sini agak susah karena sudah jadi pemukiman. Berarti saling menguntungkan gitu Pak? Oh iya, kalau gerabah itu keuntungannya adalah bahan baku yang mudah didapat di lingkungan setempat. Oh, berarti untuk usaha ini gitu Bapak kerjasama dengan siapa aja Pak? Kalau kerjasama iya, karena saya bisnis ini sifatnya kemitraan, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Dan kalau tentang khususnya tentang perusahaan saya adalah Valeh Naturcraft itu di sini hanya mengerjakan yang sifatnya finishing. Finishing itu saya misalnya bekerja sama, pertanyaan tadi kan bekerja dengan siapa? Pertama adalah pengrajin atau supplier. Yang membuat
kalau disebut itu adalah yang membuat merahan, kalau di sini sebutnya merahan atau bakalan. Kalau orang Megil beli itu bakalan yang masih merahan kayak ini. Saya bekerja sama dengan supplier atau pengrajin, saya ambil dari sana, terus sampai di sini saya finishing, dicat dan sebagainya, terus di packaging, dikirim kayak gitu. Di dunia ini ya, cuma sebagai catatan, di dunia ini tidak ada satu perusahaan yang bisa mengerjakan suatu produk itu dari A sampai Z. Itu tidak ada. Itu yang harus digarisbawahi ya. Contoh Toyota mobil, itu dia tidak membuat sendiri semua. Ban itu dia disubkan ke pabrik ban, lampu disubkan pabrik lampu, logam kayak gitu. Semua perusahaan itu mengorganisasi. Jadi tidak ada perusahaan Superman di dunia ini. Jadi saling menguntungkan juga. Ya. Semua perusahaan sama. Bahkan ya kalau mbak-mbak ini bidang ekonomi kreatif lulusan akademik, saya sarankan sekarang kan eranya digitalisasi. Jadi tidak usah produksi. Cuma tahu saja di mana tempat A diproduksi, B tinggal sekarang kan melalui media sosial dipromosikan dan sudah bisa yang kerja. menyediakannya ya Pak. Iya. Cuman pintar-pintarnya cari supplier yang handal, karena kan tiap supplier kan mempunyai kemampuan masing-masing. Jadi harus pintar bekerja sama dengan supplier. Nanti jangan sampai saya pesan nggak dikerjakan, jangan sampai. Jadi harus pintar-pintar dengan supplier yang sudah dikenal dengan baik dan sebagainya kayak gitu. Apalagi Lagi. Berarti di sini tuh rata-rata tuh pengrajin semua ya Pak? ya, dulu pertanyaan dulu itu 90% mengrajin ya, karena sekarang keadaannya udah berbeda. Jadi kondisi sekarang para pengusaha yang masih eksis ya berjalan, yang masih punya bayar atau pembeli ya. Dan kebanyakan yang masuk sekarang itu adalah trader itu adalah hanya perantara. Kalau dulu yang masuk langsung itu adalah buyer itu yang pembelinya langsung. Sekarang trader itu adalah mereka hanya pedagang, terus sebagai perantara, istilahnya kerennya adalah buying agent dari luar negeri, dikerjakan di sini terus dikirim ke luar negeri. Itu harganya sangat jatuh kayak gitu modelnya. Jadi makanya dulu saya pernah bekerjasama dengan buying agent itu, tapi tidak menguntungkan karena dengan kuantitas yang sangat besar. Ketika itu saya dapat pesanan 2.200 pieces pot gitu ya. Tapi itu malah main itu saya di luar perkiraan banyak rejectnya, banyak kuisinya ketat dan sebagainya. Akhirnya banyak yang gagal, akhirnya malah tidak untung tapi buntung. Kalau bisnis itu paling enak itu dengan langsung, tanpa perantara, tapi susah. Syukur bisa langsung customer, maksudnya langsung user pengguna. Tapi itu juga susah karena yang namanya bisnis itu banyak tangga ya. Ada trader, ada marketing, ada dan tangganya itu banyak banget. Mungkin di sekolah kan dipelajari ya tangganya bisnis itu dari dicari aja prosesnya dari produsen sampai ke user itu tahapnya berapa banyak. Kalau ke luar negeri bisa puluhan tahap. Makanya diasumsikan misalnya barang di sini 10.000 bisa sampai sana 10 kali lipat, bisa 100.000 karena kan banyak tangga yang harus dilewati. Jadi untuk saat ini juga tantangan semakin besar ya Pak. Ya. Tapi yang bisa disyukuri untuk era zaman akhir ini adalah adanya media digitalisasi. Itu yang tidak dipungkiri bahwa itu memang bisa memudahkan kerja setiap orang, dan itu bisa dinilai sebagai yang positif dan negatif. Karena yang negatif kan banyak untuk judul, banyak untuk yang game online dan sebagainya. Kalau yang positif untuk ini ya sangat bagaimana menyikapi suatu teknologi terhadap perkembangan zaman saat ini. Ada lagi pertanyaan? Kalau dari kami mungkin untuk tugas ya sampun. Ya, nanti dari apa yang saya uraikan nanti bisa dikembangkan lebih lagi secara presisi seperti itu, dan nanti
jika ditantang antara pengusaha satu dengan pengusaha yang lain mesti berbeda. Itu jelas berbeda karena bahwa ilmu bisnis itu adalah abstrak, tidak sama dengan satu dengan yang mempunyai setiap orang mempunyai strategi, mempunyai cara, mempunyai apa dan sebagainya. Seperti kita mau jalan ke Jakarta gitu aja, masing-masing orang kan punya cara, punya jalan. Saya senang lewat jalur utara, saya lewat jalur selatan. Semua orang bisnis pun begitu, semua orang punya strategi masing-masing. Dan kalau untuk saat ini karena kondisi bisnis saat ini kan baru lesu, sekarang kan yang handle untuk handicap kan ibu sekarang baru di lansia, ngurusi lansia. Nah, saya bergerak ke bidang pariwisata karena Jogja adalah di Jogja adalah sebagai kota wisata. Nah, maka saya terjun di situ karena saya dulu saat bisnis ini dulu ekspor, saya banyak berkomunikasi dengan orang asing, orang bule, orang luar negeri. Yang saya untungkan adalah saya bisa bahasa Inggris. Gitu, Pak. Dan dari saya bisa bahasa Inggris, sekarang saya pekerjaan jadi turis guide. Saya enggak itu orang asing, jadi saya kerjanya sekarang melalang buana kemana-mana itu dampingi orang asing. Kerjaan saya. Kalau sekarang yang ini yang urus ibu. Karena yang namanya keluarga kan butuh suatu income. Tanpa income keluarga itu tidak bisa makan. Betul-betul. Ya. Saya juga di pariwisata, Pak. Oh ya, bagus. Nah, di pariwisata yang paling strategis bisa mengembangkan di Jogja. Saya sarankan buatlah paket-paket wisata yang menarik di Jogja. Nah, itu unggul nanti kalau di pariwisata. Kalau saya sebagai lapangan sebagai tour guide-nya, travel guide-nya, saya mengantar ke bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan sekali. oh iya, bahasa Inggris itu kalau punya intinya itu di dalam suatu ilmu itu yang penting kita punya skill. Skill sekecil apapun harus kita perdalam. Tidak usah terlalu banyak skill, nah bingung. Contoh aja parkir ya, parkir itu kecil yang sepele dan dulu orang yang disingkirkan, disia-siakan. Sekarang kan sistem parkir lebih modern, pakai tap kartu apa itu namanya teknologi. Makanya sesuatu hal yang sekecil apapun harus diperdalam ya akhirnya akan lebih baik. Ya. Dan saya pun travel kan ya tidak main hanya sifatnya promosi yang sifatnya manual saja, tapi ya saya sudah digitalisme. Kalau mau buka travel guide saya itu adalah Jogja Touring Service.com. Promosi. Tidak apa-apa, Pak. Ya. Kalau di ibu kan yang websitenya di Craft ini kan souvenirjogja.com. Kemarin dapatnya dari situ, souvenirjogja.com atau dari mana? Saya tuh Dari nyarinya dari craft. handcraft gitu, Pak. Oh ya, Cari di lewat AI gitu kan, Pak. ya. Handcraft yang sudah apa ya termasuk maju di Jogja. Nah, kebetulannya itu direkomendasikan itu nomor 1 Bapak. Oh itu malah saya nggak tahu. Karena dulu itu kan saya sering ikut pelatihan dari fasilitas dari Disperindak Jogja itu kan terus dibuatkan website-website. Kalau yang buatkan Disperindak kan saya nggak tahu perkembangannya. Mungkin kan terus dibuatkan ini dan sebagainya. Itu mungkin buatan fasilitasi dari Disperindak. Tapi yang secara yang officialnya yang kalau mau dibuka yaitu souvenir juga. Itu untuk craftnya. Kalau yang untuk saya travel guide-nya itulah Jogja Touring Service. Kalau untuk di pariwisata bisa berkolaborasi dengan saya. Iya, karena saya memang mainnya online, banyak online. Dan sekarang adalah musimnya summer season adalah saat-saatnya orang boleh berlibur di Indonesia dan seluruh dunia. Kalau asalnya Mbak sama? Saya Kelintan, Pak. Dari mana Mbak? Saya dari Tegal. Tegal, masih Jawa. Mbaknya? Saya Amanda dari Sulawesi Barat. Oh, luar Jawa. Mbaknya?
Saya Aulia dari Palembang, Pak. Oh, Sumatera. Mbaknya? Cindy dari Palembang, Pak. Oh, jauh. Sumatera Jawa. Tadi kami belum perkenalan ya Pak. Belakangan di belakang. Cerita. Ya kalau ekonomi kreatif berarti ini satu jurusan atau satu fakultas di pariwisata itu maksudnya Oke. mereka kamu. Oh, di pariwisata. Kalau di pariwisata kan bisa banyak itu loh, di Jogja kan banyak travel agent mainnya di situ. Kalau kuncinya di pariwisata itu bisa memainkan paket, misalnya paket 2 day 1 night misalnya kemana saja. Terus orang bule itu sebenarnya kan namanya ini sudah berbicara di luar kerajinan ya. Iya. Hanya sebagai gambaran kalian untuk kemananya. Orang bule itu sebenarnya itu kan orang yang kalau orang sudah berwisata kan orang yang royal ya, orang yang sudah uangnya itu sudah lebih. Sebenarnya ya orang bule itu tidak suka sedikit-sedikit mengeluarkan uang, tidak suka. Misalnya beli tiket bayar, parkir bayar, tol bayar, tidak suka orang bule itu. Orang bule itu sukanya sekali bayar berapa, misalnya paket 2 day 1 night in Jogja berapa dolar, tapi pakai dolar, misalnya $500. Bule itu senengnya dengan harga dolar karena dia tahu ngira oh iya saya terjangkau bayar. Makanya travel agent di Jogja khususnya ya, kan di tempat wisata yang lain itu banyak itu yang pinter memainkan paket. Kuncinya itu hanya pariwisata hanya kuncinya di paket, tapi kan kamu harus punya banyak hubungan, misalnya nanti makannya di mana, nanti misalnya masuk Borobudur tiketnya berapa, belinya bagaimana, nginepnya di mana, harganya berapa, kamu cara pesannya bagaimana. Itu kan yang sulit, karena kan misalnya kamu sudah memaketkan segini, kamu dapat hotel kata sehari 500.000, ternyata pas hari liburan itu tidak dapat 500.000, nanti bisa 1 juta, kamu bisa rugi kayak gitu. Nah, itu biasanya bisa ditunggangi lewat pintu belakang. Istilahnya orang ngusahi ada pintu depan dan pintu belakang. Kamu lewat pintu belakang dengan cara jadi member. Member itu nanti harga khusus. Jadi kamu ya dapat untung dan harga murah. Nah, sekilasnya di situ. Nanti bisa dipelajari lebih jauh karena saya sudah berjalan pariwisata ini 10 tahun. Jadi ya pengalaman. Dan kalau orang pariwisata setiap hari Senin ini libur karena di keraton itu tutup, di museum itu tutup, cari Borobudur itu tutup, Prambanan itu tutup. Makanya saya Senin libur, besok kerja lagi. Kalau berwisata itu umumnya Senin libur karena banyak tempat-tempat wisata yang tutup setiap hari Senin. Untung kita janjinya juga Senin. Kalau nggak Senin kita nggak. Kalau nggak Senin saya sudah pergi. Kemarin-kemarin saya dengan orang Italia, dengan orang Belanda, orang mana. Iya. Nah, kalau mau tahu tentang kiprah saya di dunia saya, buka IG saya namanya AB Jogja Touring Trans. Nah itu saya semua isinya. AB Jogja Trans. Bisa di follow. AB Jogja Touring Trans. Nah, itu sama dengan saya orang bule semua. Karena saya itu brandnya dengan orang bule, maka yang saya posting hanya dengan orang bule. Dengan orang yang tidak bule nggak diposting karena itu namanya brand itu ciri khas. Ya saya dengan orang lokal ya mau, dengan ya mau, cuma saya itu sudah menspesialisasikan dengan orang bule turis. nah, kayak gitu. Orang bisnis itu harus punya spesialisasi, jangan semua dilayani, harus punya pendirian. Saya hanya fokus pada A, B, C. Saya fokus pada kuliner. Saya orang bisnis ini kuncinya di situ ya. Jangan orang bisnis semua dikerjakan itu amburadul. Bingung. Harus fokus.
banyak fokusnya, nggak ada yang selesai Nah akhirnya. itu namanya manusia serakah. Di dunia itu jangan serakah, hanya satu saja tapi diperdaya. Sesuai Kuncinya kan porsi di ya. situ. Ya sesuai. Iya, kuncinya di situ. Dan jangan lupa berdoa dan berusaha. Ada lagi? Sudah, ada lagi yang perlu dipertanyakan? Sambung mungkin ya, Iya. Pak. Barangkali bapaknya juga